Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Di episode kali ini kita akan mereview perjalanan pulang dari road trip Labuan Bajo kemarin. Walaupun sebenarnya masih ada 2 episode Labuan Bajo lagi, tapi kita geser dulu, kita bahas perjalanan pulangnya dulu ya, karena kemarin udah banyak yang penasaran juga pengen lihat review kapal DLU Dharma Rucitra 8 yang udah Bocan share di Instagram. Dan kali ini Bocan akan bikinin full videonya, bakalan kita review lengkap satu kapal itu ya Bobors, fasilitasnya apa aja, harganya, cara pemesanan, dan suasana di kamar. Pokoknya kita bakalan bahas dengan sangat detail. Nah, jadi alasan kenapa Bocan pulang naik kapal Dharma Rucitra 8 itu adalah karena untuk menghemat waktu. Kalau dulu kan road trip bisa bebas ya, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, terus pulang juga bisa lewat Sumbawa ya, pokoknya bisa nyantai. Kalau sekarang tuh udah gak bisa nyantai karena kenapa? Anak-anaknya udah mulai sekolah, Bobors. Dan kalau misalnya nanti Bocan tuh pulangnya nggak naik kapal Dharma Rucitra 8 itu, nanti takutnya anak-anak bakalan banyak bolosnya karena liburan sekolahnya udah mau berakhir. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk naik kapal DLU aja biar cepet gitu kan, karena itu perjalanannya 2 malam 3 hari, Bobors ngerti nggak kalau 2 malam 3 hari? Jadi intinya sekitar berapa jam ya? Pokoknya 2 malam 3 hari, bingung. Ya pokoknya itu deh Bobors. Nanti kita bahas hari pertama, hari kedua, hari ketiganya biar detail berapa lama perjalanannya. Nah, kalau Bobors mau beli tiket kapal DLU ini, Bobors itu harus sering-sering ngecek websitenya DLU, karena tiket kapalnya ini hanya bisa dibeli di websitenya DLU itu, dan tiketnya itu baru bisa dibeli saat jadwal pelayarannya sudah keluar Bobors. Dan kemarin tuh Bocan sempet nanya, katanya kalau untuk pelayarannya itu jadi seminggu tuh bisa dibilang dia bolak-balik. Jadi seminggu itu dia udah, misalnya hari Senin ini dia berangkat dari Labuan Bajo, nanti hari Senin depan dia sampai Labuan Bajo. Jadi bisa dibilang seminggu tuh bolak-balik. Jadi Bobors harus rajin ngecek jadwalnya, dan kalau misalnya jadwalnya udah keluar baru tiketnya bisa dibeli dan langsung beli, jangan pikir lama-lama karena tiketnya tuh agak susah dibelinya. Kita tuh kayak war tiket, tau gak sih Bobors? Kalau misalnya selama ini cuma tahu war tiket konser, nah ini ada lagi war tiket DLU, karena ini Bobors harga kapalnya tuh murah banget, cuma 1.800.000, dan itu udah dapat kamar yang VIP suite, dan kita udah nyampe dari Surabaya, udah nyampe ke Labuan Bajo. Jadi beneran hemat banget gak sih daripada naik pesawat gitu kan, tiketnya amsyong. Ini enak banget naik DLU, makanya kita kalau mau beli tiket ini berasa kayak war banget. Nah, itu udah sekilas tentang beli tiketnya. Sekarang kita bahas untuk pelabuhannya ya Bobors. Dan hari ini sekitar jam, Bocan tuh check out dari hotel tuh kan jam 12 siang ya Bobors, dan udah diinfoin katanya tuh kapalnya akan berlayar sekitar jam 1 atau jam 1 deh awalnya. Terus untuk nyebrangnya itu kita ada di pelabuhan Waiklambu. Jadi bukan di pelabuhan Labuan Bajo yang rame itu, tapi ini pelabuhannya agak melipir sedikit Bobors. Nah, ini tuh Bocan nyampe pelabuhan itu sekitar jam 1 siang gitu kan, dan suasananya masih sepi. Terus sebelum berangkat itu Bocan tuh sempat dikontak sama dari DLU-nya. Jadi setiap penumpang yang akan berangkat kan pasti udah dicatat nomor handphonenya ya. Jadi kita bakalan diupdate terus tuh jadwal berangkatnya, jadwal bisa naik ke kapalnya. Nah, itu jamnya agak bergeser Bobors. Jadi dari jam 1 Bocan nyampe sana tuh masih sepi, terus diinfoin katanya sekitar 2 jam lagi. Terus jam 3 Bocan akhirnya tuh keliling-keliling doang karena tanggung ya, mau nyewa kamar tuh tanggung gitu kan. Terus ya udah akhirnya ngabisin waktu makan siang, terus di mobil keliling-keliling. Nah, akhirnya balik lagi tuh sekitar jam 4:30 sore. Nah, pas Bocan nyampe 4:30 sore ini suasananya udah cukup rame. Bobors bisa lihat ini udah banyak kendaraan dan udah banyak orang yang mau berangkat naik kapal DLU Dharma Rucitra 8-nya. Nah, ini kita tadi tuh ada parkiran Bobors, terus Bocan tuh sempat parkir, terus abis itu nggak lama baru deh kita bisa masuk. Nah, ini kita udah mulai mau menuju ke kapalnya. Ini ada pemeriksaan kayak tiketnya gitu Bobors, dan untuk harga tiketnya ini Bocan tuh pilih kamar yang VIP suite, itu harganya 1.800.000. Nah, yang tadi Bocan bilang war tiket itu
war tiket untuk kamar VIP-nya, karena kamar VIP-nya tuh tidak terlalu banyak ya Bobors. Jadi ya udah, dan harganya cuma 1,8, nggak terlalu banyak, jadi kayak orang pada berebut mau pilih kamar itu, makanya itu ngerasa war banget sih. Nah ini kita udah ditempelin gelang untuk tanda kalau kita adalah penumpang kelas berapa segala macamnya. Terus kita lanjut masuk ke area dermaganya. Nah ini kapal DLU Dharma Rucitra 8 ini rutenya itu sebenarnya dari Kupang sampai Tanjung Perak. Nah kalau kapal yang Bocha naikin ini dia itu udah dari Kupang Bobors. Jadi dari Kupang dia nanti ke Labuan Bajo, terus lanjut ke Lombok, lanjut ke Tanjung Perak Surabaya. Jadi ini ada beberapa penumpang yang udah naik, dan itu penumpang dari pelabuhan yang di Kupang. Nah ini kita lihat kapalnya gede banget tuh kan ya, ini berasa kayak kapal pesiar gak Bobors, karena kapalnya gede. Terus ini tidak terlalu lama, akhirnya kita lanjut masuk ke dalam kapalnya. Nah ini Bocan agak tercengang Bobors begitu masuk, karena ternyata ini ke bawahnya tuh dalam banget. Maksudnya ke bawahnya tuh masih ada lagi parkiran itu kalau nggak salah sampai 4 lantai nih Bobors. Nah ini Bocan bisa dibilang mobil pertama yang masuk ya. Udah ada truk-truk sebelumnya, tapi ini truk yang dari pelabuhan di Kupang. Kita terus diarahin untuk parkir di paling bawah Bobors. Nah ini lantai 1, lantai 2, pokoknya ada 4 lantai. Terus makin ke bawah itu ternyata udah banyak truk yang parkir. Jadi ini truk pengangkut, ada kelapa, ada bawang. Jadi hasil bumi dari tanah NTT yang akan diangkut entah sampai ke Pulau Jawa, mungkin sampai ke pasar yang ada di rumah Bobors kan. Nah kita udah sampai di lantai 4 nih, Kardek 4. Kita parkirnya di sini aja, di samping sini, biar deket sama liftnya ya. Tuh, jadi ini ada parkiran untuk mobil sama ada untuk motor juga. Nah, kita parkir di sini mumpung masih sepi, kita pilih tempat yang tidak terlalu jauh dari liftnya. Nah, ini penampakannya sekilas Bobors. Terus kita akan naik lift sampai ke lantai yang berisi kayak lobby gitu. Jadi ada area informasinya, nanti kita check in di situ. Nah, ini liftnya tuh. Bisa lihat laut di luar liftnya Bobors, jadi dindingnya kaca gitu kan. Ini enak sih ya ada lift, jadi kalau mau ke parkiran itu tidak terlalu sulit, karena kalau lewat tangga lumayan. Nah ini nih Bobors, ini meja informasi alias tempat check-innya. Terus ini Bobors bisa lihat jadwal makan penumpangnya. Jadi kalau misalnya dari Labuan Bajo, kok Bocan bilang Kupang, sorry, Ende maksudnya, bukan Kupang, Ende. Kupang tuh di Ende bukan, pokoknya di pelabuhan Ende ya Bobors. Nah jadi tadi kita tuh dapat makan ya, jadi harga tiketnya itu kan 1.800.000. Kalau Bobors nanya itu sudah termasuk mobil atau belum. Untuk mobilnya itu harganya 3 juta, 1.800.000 itu hanya untuk satu kamar yang bisa diisi 2 orang. Nah kalau Bobors nanya, terus kalau misalnya kamarnya masih lega gitu, orang lainnya mesti bayar 1.800.000 atau enggak? Orang yang lainnya, orang tambahannya cukup bayar tiket ekonomi aja, nanti bisa nebeng ikut sama kita. Nah ini kamar VIP suite-nya nih Bobors, tuh mewah banget ya. Ini berasa kayak di hotel. Aduh, kalau Bobors mau ke Labuan Bajo recommended banget naik kapal DLU Dharma Rucitra 8 ini, karena selama pelayaran itu bakalan nyaman banget. Ini lihat Bobors, kamarnya tuh berasa kayak di hotel. Terus ini mau makan, mau apa segala macam, nanti ada restorannya. Terus kamar mandi juga di dalam. Dan ini Bocan itu kemarin beli tiketnya untuk 2 kamar ya Bobors, karena kan ada neni. Jadi Bocan pilih 2 kamar. Nah ini kamar sebelahnya sama ranjangnya semua twin bed. Sebenarnya ini enak sih ya twin bed, cuma kalau buat yang bawa bayi gak bisa disatuin Bobors ranjangnya, jadi tidurnya agak PR karena bawa baby kan. Tapi overall kamarnya nyaman banget. Ada 2 ranjang twin, maksudnya 1 ranjang twin. Terus ada sofa, ada televisi, ada meja rias, ada lemari, ada extra bed, dan ini kamarnya full AC. Jadi Bobors tidak perlu takut kegerahan. Dan ini dia tuh ada aplikasi DLU Play, jadi dia udah ada film-filmnya gitu. Bobors bisa nonton film-film yang udah ada di aplikasinya itu. Terus ini disediain air mineral, terus sampai ada teko listrik, kopi set. Jadi beneran rasa hotel banget. Kalau mau bikin kopi nggak perlu repot ya, air panasnya udah ada di sini.
Terus kapal ini juga dilengkapi dengan restoran dan kita bisa lihat ini harga menu makanan minuman yang ada di kapal DLU Dharma Rucitra 8. Ini harganya kata Bocan sih masih sangat ramah kantong ya Bobers. Soto ayam tuh masih 20.000, soto daging masih 30.000. Jadi harganya tuh masih ramah kantong, nggak yang getok banget gitu kan ya. Biasanya kalau di tempat wisata atau di mana kayak harga di pesawat ya mahal gitu. Ini kayaknya harganya ekonomis banget. Terus selain itu kita explore lagi fasilitas di kamarnya. Tadi ada mini chiller, terus ini ada extra bed, sama ada baju pelampung juga Bobers. Ada life jacket juga. Nah ini kamarnya luas, jadi kamar yang pertama sama yang kedua tuh sama. Dan ini ada fasilitas telepon. Ini kayaknya ya Bocan hitung-hitung kalau nggak salah ini total ada 9 kamar VIP. Terus ini Bobers bisa lihat ada volume control, volume AC sama volume AC, maksudnya set pengaturan AC apa buat ngedeteksi suhu. Astaga beribet. Oke lanjut, kita bahas kamar mandinya. Ini ada water heaternya juga. Nah sekarang kita balik ke kamar pertama Bobers. Ini kamar Bocan yang pertama itu di pinggir, jadi dapet jendela dan bisa lihat sunset. Tuh cantik banget. Kayaknya nggak bosen ya perjalanan sekitar 2 hari setengah di atas kapal ini. Kayaknya nggak akan bosen karena kamarnya nyaman, terus bisa lihat laut sepuasnya. Kalau pas sunset juga bisa lihat sunset secantik ini. Sumpah ini tuh seneng banget ya Bocan selama perjalanan ini. Gak ada bosennya, malah happy banget. Tuh ya Bobers, ini masih menunggu waktu untuk kapalnya berangkat. Masih kebagian sunsetnya. Tadi kita lihat di kamar, di lantai yang di kamar Bocan, sekarang kita naik ke atas ya. Jadi di atas tuh masih ada deck lagi, bisa dibilang rooftop rooftop kayak hotel. Jadi ini di atas itu ada area jogging track, terus juga ada area karaoke. Pokoknya banyak fasilitasnya, nanti kita explore satu-satu fasilitasnya. Tapi ini kita bisa lihat pemandangan di Labuan Bajo dengan sangat leluasa karena bener-bener 360 derajat, kagak ada penghalang ya. Bobers bisa lihat tuh perbukitannya, lautnya, sunsetnya, ini cantik banget. Tuh ini udah ada beberapa mobil yang lagi antri buat naik ke kapal juga Bobers. Nah ini kemarin ombaknya enak nih Bobers, nggak terlalu kenceng. Jadi pas mobil naik ke kapalnya tuh juga smooth banget. Dan ini sekitar jam 7 malam. Udah pada naik semua nih kayaknya mobilnya. Terus kapalnya udah siap mau berangkat nih Bobers. Ini adalah malam pertama. Ini kalau nggak salah Bocan berangkat itu tanggal 23 Juli, sekitar 23 Juli ya. Nah ini kita lihat pencahayaan di dalam kamarnya. Pencahayaannya bagus ya. Terus udah itu kita mau cari makan malam nih Bobers. Ini area restorannya. Kalau yang di kamar VIP tadi itu kan ada telepon ya Bobers, bisa tuh pesen makan malam nanti diantar. Jadi kayak room service di hotel gitu loh, diantar. Cuma dia hanya bisa untuk siang hari. Kayaknya kalau untuk malam dia nggak terima room service. Ya malam-malam gitu ya suruh nganterin ke kamar, dia juga mau istirahat kan. Nah ini di samping area restoran ada tempat pijat juga. Tuh ini suasana malam hari di area informasinya, di area lobbynya Bobers. Pencahayaannya wah ya, berasa kayak hotel banget tuh. Perhatiin detail dindingnya, lampunya. Ini mewah banget Bobers. Jadi kita bisa killing time sambil jajan, sambil ngemil, sambil ngobrol, nikmatin suasana di atas kapalnya. Nah ini cemilannya banyak. Tuh kalau ini suasana di rooftopnya nih Bobers. Ini juga enak duduk-duduk di sini sambil ngopi gitu ya. Nikmatin angin. Kalau hujan gitu ya, kehujanan. Dan ini kayaknya truk terakhir. Tadi kayaknya nggak ada ya, truk ini udah naik semua tapi masih ada lagi. Bocan salah, ternyata berangkatnya bukan jam 7 tapi jam setengah 9 malam. Akhirnya kita mulai berangkat. Tuh sudah mulai jalan kapalnya. Ini kalau Bobers nanya ada wifi atau ada sinyal internet atau enggak selama di kapal sih nggak ada ya. Maksudnya selama yang kapalnya di tengah-tengah laut tuh nggak ada. Tapi kalau pas masih di pinggir-pinggir dapat. Nah ini Bobers bisa lihat kecepatan kapalnya sekitar 30 km per hours. Dan selamat pagi. Ini sekitar jam 5.15. Jadi ini masih subuh-subuh tapi udah terang. Tuh kita udah sampai di
Pulau Sumbawa, masih di utaranya Pulau Sumbawa, tapi udah mendekati ke Pulau Lombok Bobors. Nanti sekitar jam 3 sore kita bakalan sampai di Pelabuhan Lembar. Nah ini sepanjang laut Sumbawa Lombok tuh emang banyak gugusan pulau-pulau kecil gitu, emang kayak Pulau Komodo gitu ya Bobors. Jadi gugusan pulau kecil yang kalau pas terang tuh kelihatan kayak savana, jadi bagus. Nah ini pas pagi hari kayaknya mendung, dan akhirnya sekitar jam 7 kita dapat sarapan. Ini Bocan dapat sarapan, makan siang sama makan malam. Jadi ini hari pertama ya Bobors, sekarang kan 8.30 semalam tuh berangkat. Ini hari pertamanya kita dapat makan 3 kali nih Bobors. Ini sarapannya, dan ini porsinya besar. Ini satu tuh bisa berdua, ini tuh porsinya gede banget tuh Bobors. Terus masakannya enak loh. Beneran, ini tidak mengecewakan, tidak kalah dengan masakan hotel. Ini masakannya enak Bobors. Sambelnya juga pedesnya berasa pedes, bumbu juga berasa. Jadi menurut Bocan beneran perfect ya, dari kamar, makanan, sampai jajanan segala macem. Nah sekarang kita mau activity selama perjalanan. Jadi nggak cuma hotel yang punya activity kids, tapi kapal DLU Dharma Rucitra 8 ini juga punya aktivitas yang seru buat anak-anak. Nah kalau ini namanya tour keselamatan ya. Jadi kayak anak-anak tuh bakalan dikasih tahu cara-cara, misalnya ada apa tuh pendaratan ya, pokoknya ada keadaan darurat apa aja yang harus disiapin. Sebelah kiri seperti ini, dipegangnya seperti ini. Ini bertujuan untuk mencegah life jacket tersebut ini pada saat kita meloncat kan ada tekanan dari air, mencegah life jacket tersebut tidak lepas dari tubuh kita meskipun sudah ditali. Dan tangan yang sebelah kiri memegang alat pernafasan hidung. Ini bertujuan untuk menutup pernafasan kita pada saat terjadi hentakan bersama air, agar air tidak masuk ke dalam air. Untuk acara selanjutnya kita akan dipimpin oleh perwira kita untuk perkenalan. Nah tadi udah diterangin sekilas tentang life jacket. Sekarang kita mau menuju ke anjungan. Ini anak-anak harus berbaris. Sebenarnya itu ini buat anak-anak, tapi banyak juga orang tua yang pengen lihat gitu kan, karena jarang-jarang bisa tahu. Meninggalkan kapal menggunakan skoti atau PLR atau apa alat peralatan ada apa aja di atas kapal. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Oke, monggo. Izin. Selamat pagi. Pagi. Nah, sama kita ada yang ini namanya, ada yang tahu ini namanya apa? Skoti. Nah, skoti ini ya, untuk alat keselamatan selanjutnya kita ada PLR atau rakit penolong. Fungsinya juga sama sebagai alat keselamatan. Yang mana ini modelnya rakit penolong, nanti dia rilisnya itu mengapung seperti perahu karet. Nah kalau ini buat meluncur ke bawah namanya MES, sama kayak di pesawat katanya. Ini juga ada Bobors. Tuh, jadi kita beneran dijelasin satu persatu tentang semua fasilitas keselamatan yang ada di kapal Dharma Rucitra 8 ini. Nah tadi kita udah dari bawah, sekarang kita naik ke atas. Ini namanya Lifebuoy. Bukan merek ya Bobors, tapi emang namanya Lifebuoy. Bocan aja baru tahu loh itu namanya Lifebuoy. Lah yang terakhir ini kita masuk ke anjungan kapal. Ini harus buka sepatu ya, buka alas kaki, karena udah dibersihin gitu kan sama kru kapalnya, jadi biar nggak kotor. Jadi semua harus lepas alas kaki. Nah ini anjungannya. Jadi kita di sini tidak boleh sembarangan menyentuh apapun. Maksudnya tuh tombol-tombol nggak boleh sembarangan pencet, karena nanti bisa error kan ya. Jadi ini udah diwanti-wanti sama kru kapalnya. Terus ini kita nanti dijelasin macem-macem sih, sama kita nyoba teropongnya juga. Tuh ini anak-anak lagi antri buat melihat teropong di kejauhan. Malam hari kapal itu kita menggunakan biasanya ini Pak. Kita patokannya di sini. Oke, itu dulu. Nah, jadi di sini ada namanya ini. Tuh seru banget. Jadi untuk tur kapal ini dia tuh tidak tiap
tidak tiap pelayaran ada. Kalau nggak salah itu cuma sekitar 2 minggu sekali, dan beruntung banget pas Bocah naik pas lagi ada jadwal turnya Bobers. Udah selesai tur, sekarang kita keluar lagi. Ini turnya udah beres ya, jadi udah dibubarkan gitu. Nah ini kita lihat area rooftopnya pas pagi. Kalau kemarin kan pas malam tuh ya. Kalau ini pas siang, pas pagi ini lumayan panas Bobers. Tapi langit sama lautnya biru, cakep banget sih. Terus di atas ini tuh juga ada fasilitas gym. Ini ada buat fitness center gitu lah ya Bobers. Nah kalau fitness centernya ini tuh gratis, dan ini bisa diakses untuk umum. Cuma nanti kalau misalnya Bobers mau pakai, nanti bisa bilang ke informasinya sih ya. Nah ini alat-alatnya cukup banyak Bobers tuh. Jadi ada yang buat tinju, ada yang buat sepeda segala macem. Nah kalau yang ini fasilitas karaoke. Kalau ini karaoke-nya berbayar. Kalau nggak salah itu sekitar 150 atau 200 ribu. Ini bisa Bobers pakai selama 2 jam. Jadi ini kita bisa entertain, nyanyi-nyanyi dengan bebas di atas lautan. Nggak perlu nggak perlu takut suaranya kedengeran keluar ya, mungkin kedengeran sih ya. Tapi seru kan, kapan lagi kita bisa karaoke di atas lautan seperti ini Bobers. Terus tempat karaoke-nya itu juga enak loh Bobers, lihat deh, nggak kalah sama karaoke yang ada di darat di hotel-hotel segala macem ya kan. Tuh karaoke-nya cukup luas, dan ini ada view lautnya. Kalau Bobers masih bosen juga pengen cari hiburan live music, ini ada di ruang utamanya. Jadi ini sekitar jam 10 pagi sampai malam lah ya. Nanti siang istirahat, sore juga ada. Ini akan ada live music, orkes Melayu, dangdutan maksudnya. Jadi kita bisa dihibur sama para penyanyi-penyanyi cantik yang ada di kapal Dharma Rucitra 8 ini Bobers. Kalau Bobers mau ikutan nyanyi ke atas panggungnya juga bisa loh. Lanjut lagi kita explore fasilitas berikutnya. Ini ada ruang medis Bobers. Ini peralatan urgensi seperti tabung oksigen juga ada, kotak P3K, dan obat-obatan juga ada beberapa. Jadi ini buat misalnya ada tamu yang misalnya butuh pertolongan triase merah gitu ya Bobers, jadi udah disediain juga. Terus selain itu buat yang bawa bayi ada ruangan menyusui juga nih. Tuh, ini ruangan menyusuinya nyaman, bersih, ada AC, ada TV. Jadi ibu-ibu bisa mengasihi dengan lancar. Misalnya Bobers nih beli tiket yang ekonomi gitu kan ya, kan kalau mau nyusuin pasti risih karena itu di tempat umum gitu kan. Nah kita bisa melipir dulu ke ruang menyusui tadi, itu pasti sangat membantu sekali. Nah selain itu masih ada ruangan lainnya Bobers. Ini sama sih ya, ini kayak ruangan untuk yang lagi sakit, lagi kurang enak badan atau butuh istirahat juga, dia ada disediain di sini. Dan ini toiletnya ramah difabel ya Bobers. Ini kalau nggak salah namanya ruang difabel kayaknya ya, karena toiletnya juga ramah untuk orang tua. Terus ada yang ada kursi rodanya juga. Nah ini playground untuk indoor, area indoornya. Jadi kalau misalnya anak-anak tantrum gitu ya, bosen mau mainan prosotan atau apa, bisa melipir ke sini Bobers. Kalau di atas tuh kan tadi di rooftopnya ada permainan juga, cuma kan kalau siang panas ya. Nah ini kalau misalnya masih mau main bisa di tadi tuh, jadi nggak kepanasan. Selain itu ada fasilitas lainnya yaitu perpustakaan. Ini keren sih ya yang desain kapalnya. Jadi setiap fasilitas itu, setiap kamar-kamar fasilitas dari ruang menyusui sampai ke perpustakaan sampai karaoke, semuanya tuh desain interiornya bagus Bobers. Jadi kesannya mewah, bersih, terus bikin nyaman lah pastinya karena ada fasilitas AC juga. Nah ini Bobers bisa baca-baca buku di sini buat killing time. Koleksi bukunya cukup lengkap, ada meja juga dan ada disediain komputer juga. Nah, buat ruang driver di sini tuh ada barbershop sama laundry. Ini gratis buat para driver ya Bobers. Jadi tinggal tunjukin tiketnya aja. Nah, ini tempat cukur rambutnya nih Bobers. Jadi para driver truk itu misalnya mereka gondrong mau cukur rambut, bisa cukur rambut di sini secara gratis. Terus misalnya mau cuci baju atau segala macam, udah disediain laundry room juga. Jadi nanti tinggal tunjukin tiketnya aja. Tapi ini khusus untuk driver ya Bobers. Jadi kalau misalnya kalau bukan driver sih kayaknya berbayar deh, atau nggak bisa dipakai, mungkin kurang paham untuk bertanya. Nah ini laundry roomnya nih Bobers tuh. Sampai ada tempat nyetrika, sampai ada tempat gantungan baju, jemur segala macam. Waduh, ini
fasilitasnya nggak kalah sama hotel bintang 5, plus kerennya ini bisa nganter Bobor sampai tujuan, ya kan? Udah bisa nyampe Labuan Bajo gitu dengan tiket cuma 1.800.000, udah murah banget. Nah ini kita mau cari makan siang, ini udah jam 12-an ya Bobor, udah mau deket sama Pulau Lomboknya. Nah ini jajannya tetap mie instan everywhere ya. Ini kita makan mie instan. Tuh, ini ada mie goyeng sama ada mie rebus, mie goreng tapi direbus juga. Pokoknya enak sih Bobor, bolak-balik ke jajanan sini antara pengen makan mie instan terus pengen es krim. Nah ini padahal kita tuh dapat makan siang, udah dikirim ke kamar makan siangnya. Jadi dia tuh kayak ada housekeepernya juga ya, kayak di hotel tuh nanti jam-jam tertentu dia ngambilin piring-piring kotornya, terus juga sampahnya nanti dibersihin sama dia. Nah ini menu anak-anak nih, dapat susu. Ini menu dewasanya, itu plecing kangkungnya enak banget tuh Bobors. Dan kita udah mulai menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Ini udah sekitar jam berapa ya ini ya? Udah di atas jam 3 sih. Tuh, kita bakal bersandar dan bakalan naik turun penumpang juga, karena mungkin ada yang turun, ada juga yang naik ya Bobors. Nah ini Pelabuhan Lembar atau Lembar, Bocan sampai sekarang tuh masih bingung ngomongnya. Nah ini pemandangan di sekitar pelabuhannya Bobors. Kalau misalnya Bobors nanya ya, misalnya kita mampir nih di Pelabuhan Lembar, ini kita tuh masih bisa sempet buat jalan-jalan gak sih? Berapa lama sih berhenti di pelabuhannya? Itu tuh berhentinya lumayan lama Bobors. Kayak misalnya ini Bocan itu sekitar jam 2 ya mendarat di Lombok di pelabuhannya. Nah kalau misalnya Bobors mau jalan-jalan sampai jam 4 sore atau sampai jam 5 sore itu masih keburu, karena kadang berhentinya tuh bisa sampai 3 jaman gitu. Tapi buat make sure-nya Bobors bisa tanya langsung ya ke kru kapalnya, karena pastinya jamnya berubah-berubah tergantung pas penumpangnya udah naik semua atau belum, atau tergantung ya pokoknya pasti tergantung cuaca dan segala macam, jadi bisa dipastiin lagi. Tapi kalau cuma mau jalan-jalan deket-deket di sekitar Pelabuhan Lembar sih masih bisa. Nah ini kayaknya udah nurunin sampah nih Bobors tuh, dilemparin ke bawah. Nah kalau Bocan kemarin tuh nggak jalan-jalan, jadi bener-bener full di atas kapal karena bingung mau kemana juga gitu kan, capek. Jadi ya udah kita istirahat aja. Kemarin udah jalan hopping island di Labuan Bajo kan, jadi perjalanan pulang ini bener-bener dipakai buat full istirahat dan menikmati semua fasilitas yang ada di sini. Dan sekarang kita mau lihat fasilitas kamar apa aja yang ada di Dharma Rucitra 8 ini. Nah di sebelah kiri ini tipe yang ruang duduk kelas 3 ya Bobors, itu harganya 360.000. Terus ini untuk yang single cabin ini harganya 600.000 nih Bobors. Ini enak sih ya buat privacy, bisa ditutup. Kalau misalnya kepenuhan, maksudnya kehabisan yang VIP suite, bisa pilih yang single cabin. Terus kita lanjut ke tipe double cabin, ini harganya 515.000. Ini buat satu orang nih Bobors. Tuh, ini double cabin. Kayaknya atas bawah ya, jadi Bobors bisa pilih atas atau bawah tuh, jadi ada nomor-nomornya itu. Ini 515. Terus kalau yang ini tuh tipe Executive Sea View, ini bisa buat tidur Bobors. Ini harganya Executive Sea View itu 395. Ini kalau ordengnya dibuka, ini lautnya kelihatan Bobors. Tuh, ini kursinya bisa dipanjangin kayak gitu, jadi bisa buat tiduran. Dan kita balik lagi ke area rooftop. Ini udah mulai sore. Tuh cantik banget ya Bobors sunsetnya. Nah ini kapalnya udah mulai berangkat nih Bobors. Ini bikin timelapse tapi kapalnya jalan. Seru ya. Jadi gerak muter-muter. Ini bikin timelapse sambil jagain handphone ya. Takut diambil orang, karena kan di area publik gitu, jadi dijagain. Nah ini kalau ini timelapse di tampak depannya Bobors tuh, perjalanannya jadi secepat ini, padahal ini tuh 32 km per jam. Dan kita makan malam lagi. Jadi ini tuh malam kedua ya, kan kemarin malam pertama itu kita masih di Labuan Bajo, ini malam kedua. Tuh Bobors lihat ya, menunya tuh bener-bener dipikirin. Jadi kalau yang ini untuk anak-anak nih, menu anak-anak. Nah ini untuk menu dewasanya, sampai disediain buah sama puding. Jadi nggak cuma makanan doang gitu, nggak cuma main course, tapi ada
ada buahnya, ada kayak dessertnya, terus air minum juga dapet nih Bobers. Jadi tiap makan kita dapat air minum juga. Ya lumayan menghemat, nggak perlu beli air selama perjalanan sih. Ini melon. Ini seru banget nih Bobers, tuh buahnya manis enak. Nah ini malam harinya kita bisa nonton. Karena ini udah di aplikasi DLU Play, jadi dia nggak perlu connect internet, nggak perlu connect apa-apa, jadi filmnya udah ada di aplikasi itu. Terus kalau Bobers mau lihat live music, ini juga masih ada live musicnya tuh ya di ruangan apa ini namanya, ruangan ekonomi atau apa ya, aku lupa. Pokoknya di ruangan utama ya, ruang serbaguna. Tuh. Nah ini kapalnya udah mulai berangkat lagi, pas banget ada bulan merah. Moon ghost. Kirain lampu apaan, ternyata bulan. Itu merah banget bulannya Bobers tuh, lama-lama terang. Ini seru ya. Jadi kita bener-bener dapat experience di tengah laut kayak lagi di kapal pesiar loh Bobers. Pagi siang malam tuh lihat laut. Nah ini pagi harinya. Ini udah mau menuju ke Surabaya. Aduh mataharinya cantik banget. Dan ini tuh sarapan terakhir. Jadi kemarin Bocan tuh dapet 4 kali makan ya Bobers. Kan sehari itu 3 kali. Terus ini dapat sarapan nih. Jadi rencananya nanti siang itu bakalan udah sampai ke Surabaya. Nah ini ada puding buat dessertnya. Terus ini menu anak-anak, ada telur sama ada disediain jelly. Tuh pokoknya Bobers gak perlu takut kelaparan sih, karena porsinya tuh banyak makanannya. Dan sekitar jam 8 pagi ini tuh udah kelihatan Surabayanya. Udah kelihatan tuh ya Bobers, udah kelihatan daratannya gitu, udah deket sama Surabaya, udah dapet sinyal juga di sini. Terus jam 9 tuh udah diumumin gitu. Tapi kita belum tahu nih kapan waktu mendaratnya, karena katanya pelabuhan Tanjung Peraknya kan sibuk, bakalan ngantri. Jadi kita dari pagi itu baru kebagian bersandarnya itu jam 3 sore. Lumayan ya Bobers, jam 3 sore dari jam 8, jam 9 gitu lah ya. Ini kita baru akhirnya bersandar itu jam 3. Nah ini kita bisa lihat sih emang sesibuk apa pelabuhannya ini. Wah ada kontainer tuh diangkat-angkat di tengah laut loh, padahal tapi kontainer diangkat-angkat. Si bapak. Hai bapak, masuk ke YouTube. Nah ini pokoknya kali ini kapalnya tuh udah nggak jalan, tapi udah dapet sinyal, jadi kita udah bisa internetan, udah bisa buka-buka medsos gitu kan. Terus ya udah kita tinggal nunggu aja sambil jajan, sambil ngopi segala macem, sambil nunggu lah sampai kapalnya udah sampai kita udah bisa turun ke daratan. Nah ini kita lihat ya Bobers dari atas. Jam 3 akhirnya kapalnya udah mulai mau parkir. Udah mulai mau bersandar tuh. Dia muter, dia parkir seperti ini. Bobers bisa lihat ya dalam bentuk time lapse ini kapalnya miring bisa ya. Jadi parkirnya miring gitu. Terus ini mulai diturunin jalanannya. Ini udah mulai diturunin dan kita siap-siap buat turun. Tapi yang pertama turun itu pastinya adalah penumpang orang. Tuh, jadi untuk mobil dia belakangan, untuk mobil, truk segala macam belakangan. Dan Bocan itu kan parkirnya paling bawah ya Bobers, jadi kebagian keluarnya tuh paling lama. Dari jam 3 tadi kita parkir, baru bisa keluar itu sekitar jam 5 sore. Tapi gak apa-apa, tetap suka sama perjalanannya. Alhamdulillah selamat sampai tujuan, lancar, menyenangkan. Terima kasih DLU Dharma Rucitra 8, kapalnya bagus sekali. Pokoknya ini recommended banget kalau Bobers mau ke Labuan Bajo, paket hemat, paket nyaman, paket apa ya, semuanya lengkap deh. Bobers kalau mau ke Labuan Bajo udah gak perlu pusing mikirin tiket pesawat, naik kapal Dharma Rucitra 8 aja udah nyaman banget. Dan sekian perjalanan kali ini. Tungguin masih ada 1-2 episode road trip Labuan Bajo lagi. Pastinya bakalan gak kalah seru. Terima kasih Bobers sudah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.